Indonesia, Sabang Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Sebagaimana Yesus sudah berkata, aku jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga berkata dengan jelas, Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dengan jelas dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Selamat pagi bagi kita. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami mengikuti Engkau dalam hidup ini dan mengikuti para pemimpin kami yang setia dan takut akan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan dalam 1 Samuel 12 Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah aku telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Puji nama Tuhan. Tema kita masih tetap idolaku, pemimpinku, idolaku. Jadi kalau kita baca dari sini, ketika dia mau mengundurkan diri dari kepemimpinannya, karena akan ada raja baru yang memimpin mereka, jadi dia harus undur diri dari kepemimpinannya. Dan yang sangat mengesankan adalah pimpinan itu sungguh sangat luar biasa, dan dia betul-betul mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan umat Israel, atau Samuel mampu mempertahankan sikapnya di hadapan Tuhan, atau kehebatannya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya idolaku, pemimpinku, idolaku, itu harus menjadi bagian yang ada dalam hati setiap pemimpin, supaya ada orang-orang yang membuat sesuatu impact kepada hidup seseorang, yang pada akhirnya dia akan menuruti atau meniru gaya hidup orang tersebut. Puji nama Tuhan. Dan kalau kita lihat bagaimana saya mengatakan seorang pemimpin itu, yang pertama, kalau dia mau menjadi idola setiap orang, pemimpinku, idolaku adalah pemimpinku, itu yang pertama, dia harus jujur, adil dan benar. Dari kita lihat pengakuan dari masyarakat bahwa tidak ada satupun yang diperlakukan tidak adil, tidak ada seorang pun yang diperlakukan dengan kekerasan, tidak ada satupun yang dibohongi atau didustai, diambil hartanya. Dan pemimpin itu, Samuel sebagai pemimpin, dia mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur, adil dan benar. Kalau semua pemimpin-pemimpin jujur, adil dan benar,
maka saya yakin dan percaya dimanapun dia memimpin akan dikagumi oleh banyak orang. Tapi kalau ada banyak pemimpin yang korup, pemimpin yang jahat, pemimpin yang tak adil, pemimpin yang tidak benar, itu akan mendukakan masyarakatnya. Dan sesuatu hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Samuel tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Samuel tidak menggunakan kekuatannya, kuasanya untuk merampas hak-hak orang lain, apalagi mengintimidasi orang-orang miskin dan lain sebagainya. Tapi dia adil, jujur, dan benar. Yang kedua, pemimpin itu harus, kadangkala dia harus ada di depan, ya. Jadi pemimpin kadang-kadang harus ada di depan. Mengapa? Di depan dia memberikan teladan, memberikan contoh kepada yang dipimpinnya. Hal-hal yang harus dikerjakan dan memberikan teladan kepada orang-orang yang akan kelak akan menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya atau di mana saja. Setidak-tidaknya dalam kehidupannya sendiri, ya. Saya berbincang-bincang dengan seseorang yang mengatakan yang penting kaya. Saya tidak percaya ada sorga dan ada neraka. Itu sorga dan neraka itu ada di hatiku. Dan dia bilang kepada saya, sebagai saya agak bertolak belakang dengan dia, karena pola pikir saya dengan pola pikir dia agak berbeda. Dia menyoroti dari segi dunia, saya menyoroti dari segi Allah. Dia mengandalkan moral. Saya bilang moral yang baik itu apabila kita mengenal Kristus dan masuknya Roh Kudus dalam kehidupan seseorang, itulah yang akan membuat orang bermoral dengan benar. Tapi kalau Roh Kudus tidak sungguh-sungguh dalam hidupnya, dalam pengendaliannya, dia tidak bisa bermoral dengan sungguh. Ada banyak bermoral, tetapi siapa yang tahu dalam hati, dalam pikirannya, dalam hidupnya. Kami lama berbincang-bincang, tapi saya mengatakan pemimpin itu harus orang yang dapat diteladani. Kadangkala orang dia mengatakan, wah, buat apa kita yang penting kaya, kita kaya bisa mempunyai segalanya. Saya bilang, tidak semuanya Anda bisa beli dengan uang Anda, tidak semuanya Anda bisa beli dengan harta Anda, tidak semua. Jadi kalau kita sebagai orang percaya harus tunduk kepada hukum Tuhan. Karena kebetulan saya berolahraga, jadi bawa Alkitab. Dia bilang saya tidak pernah tahu apa itu dalam Alkitab, dalam apa. Saya tidak mau tahu itu. Padahal saya katakan, kan Anda orang percaya. Kenapa Anda berpikir seperti itu? Ya saya sekarang tidak percaya. Ya sudah, kalau tidak percaya mau bilang apa? Ya, tapi saya sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah mendengar perkataan Anda, berhati-hatilah sebelum Anda menyesal. Ya. Ya, sudah banyak kali mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, seharusnya semakin tunduk kepada Tuhan, bukan menyombongkan diri dengan segala apa yang ada padanya. Dan seorang pemimpin itu harus ada di depan, memberikan teladan, memberikan contoh. Dan pemimpin itu kadangkala yang ketiga, tadi kan pertama itu adil, jujur, dan benar, atau jujur, adil, dan benar. Yang ketiga adalah, yang kedua di depan. Yang ketiga, kadang harus ada di tengah. Di tengah dia memberikan encourage, dorongan, supaya mereka bisa maju dan melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diminta oleh Tuhan. Di sini saya berbicara konteks firman Allah. Jadi karena tadi pagi saya berkomunikasi dengan dia tidak nyambung. Kita berbicara soal konteks keilahian, tetapi dia berbicara soal konteks keduniaan. Makanya saya bilang kita sudah berbeda cara berpikir. Karena kehidupan ini, apapun itu, harus diukur dari terang firman Allah. Tidak bisa dengan standar dunia ini.
kebenaran kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Harus sesuai dengan firman Allah. Itu sebabnya kenapa saya ketika olahraga, saya mau memperkatakan firman Allah itu. Sambil berolahraga saya membawa Alkitab. Dan orang melihat bahwa itu bukan apa. Dan saya katakan, karena apa? Hatiku tertaut kepada firman Allah. Bukan berarti saya sempurna, tidak. Tapi saya sedang menuju kepada apa yang dikatakan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Nah, kadang-kala juga dia harus ada di belakang. Di belakang dia akan memberikan penilaian kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang mendapat nilai yang bagus dalam kepemimpinan ini. Dan yang terakhir itu adalah di samping di mana dia akan menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi orang yang bisa memberikan nasihat dan macam-macam. Ketika kita di samping, kita bisa berbicara satu dengan yang lain, saling terbuka satu dengan yang lain. Dan Samuel memiliki semuanya itu. Dan itu sebabnya dia dengan bangga hengkang dari kepemimpinannya sebagai pemimpin Israel pada waktu itu. Yang dia adalah hakim, yang dia adalah nabi, yang dia adalah imam, dan sekaligus pemimpin. Dan dia tidak bercacat dalam semua tugas-tugas rangkap yang dia miliki. Semoga kita semua adalah orang-orang yang mempermuliakan Tuhan dengan sikap dan kehidupan kita. Sehingga dengan tingkah laku kita yang benar, berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa menjadi teladan orang banyak. Sehingga orang berkata, pemimpinku adalah teladanku, teladanku adalah pemimpinku. Puji nama Tuhan, dan terlebih kita punya pemimpin yang hebat, Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah dia menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi pelindung dalam setiap hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang menjadi Raja atas hidup kami, menjadi pemimpin atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita kau keluar, dan oleh Yesus engkau sembuh oleh kuasanya. Dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang mengalami beban berat, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Berikan dia kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka-mereka yang mengangkat tangan mereka di hadapan Tuhan, Tuhan tolong mereka satu demi satu. Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai kita. Dan kalau kita mau berbuat donasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.